You're listening to Oncle Jazz. Sebagai kaum perempuan juga ingin ikut serta dalam berperang. Ayo kita awal. Pasti kami tidak ingin diperlakukan seenaknya oleh Belanda. Pada masa pemerintahan Inggris di bawah pimpinan Raffles, keadaan Maluku relatif lebih tenang dari biasanya. Karena Inggris bersedia membayar hasil bumi kepada rakyat Maluku. Kegiatan kerja rodi pun mulai dikurangi. Bahkan, para pemuda Maluku juga diberi kesempatan oleh pemerintah Inggris untuk ikut bekerja pada Dinas Angkatan Perang Inggris. Namun, naasnya pada tahun 1816, Belanda kembali berkuasa di Maluku. Dan seperti yang sudah kita duga, keadaan kembali berubah. Kegiatan monopoli kembali diperketat, sebab selain penyerahan wajib, masih juga harus dikenai kewajiban kerja paksa, penyerahan ikan asin, dendeng, juga kopi. Hingga sampai suatu ketika Belanda memesan perahu yang dinamakan perahu Orambai kepada nelayan Maluku. Hei kau, mana perahu Orambe yang sudah saya inginkan? Sudah siap Tuan, mari kita melihat perahu Anda. Bagus. Ini bayaran untukmu. Tunggu. Apa-apaan ini? Saya sudah bersusah payah untuk membuat perahu ini, tapi hanya segini yang kamu berikan kepada saya. Bahkan ini tidak setengahnya dari bahan-bahan untuk membuat perahu itu. Sungguh tidak menghargai sekali. Lancang kamu. Sudah bagus saya berikan bayaran kepadamu. Baiklah, kalau gitu saya akan mogok kerja sampai Anda membayar sesuai dengan keinginan saya. Dan jangan harap saya akan menerima pesanan-pesanan Anda. Apa-apaan kamu seperti itu? Saya bilang kepemimpinan saya ya. Ya, seperti itulah sifat Belanda. Belanda tidak pernah mau bersedia membayarkan perahu Orambai yang dipesannya dengan harga yang pantas. Padahal orang-orang Maluku sudah berperan menyediakan ikan asin untuk kapal-kapal Belanda yang ada di Maluku. Belanda sama sekali tidak pernah menghargai jasa orang-orang Maluku. Para rakyat Maluku, apakah kalian ingin seperti ini selamanya diperlakukan oleh Belanda dengan seenaknya? Pasti kami tidak ingin diperlakukan seenaknya oleh Belanda. Sudah, jangan ribut saja. Itu tidak akan memecahkan masalah yang kita hadapi sekarang. Parah sekali, Residen Saparua van den Berg menolak tuntutan para rakyat. Kejadian itu menyebabkan kebencian rakyat Maluku terhadap pemerintah Belanda semakin menjadi-jadi. Menanggapi kondisi ini, akhirnya para tokoh dan pemuda Maluku melakukan serangkaian pertemuan rahasia di hutan Saparua. Akhirnya, untuk menghadapi masalah yang sedang terjadi, mereka semua mengadakan rapat rahasia dan yang terpilih menjadi pemimpin saat itu adalah Thomas Matulesi. Ia mendapat julukan Kapitan Patimura. Penyerbuan pertamanya terjadi pada tanggal 15 Mei tahun 1817. Patimura, bagaimana jika kita menyerang pos-pos Belanda? Baik, saya setuju. Kita akan menyerang pos-pos Belanda bersama rakyat Maluku pada 15 Mei.
Patimura, baik kalau begitu saya akan mempersiapkan peralatan serta senjata untuk penyerangan besok. Tiba ketika mereka sedang membahas strategi, ada seorang perempuan yang masuk ke dalam ruangan tersebut dengan gagah berani. Siapa kau? Ini saya, Marta, si pemimpin dari kaum perempuan. Ada keperluan apa kamu kesini? Saya ingin menuntut keadilan. Ini negeri kita sendiri. Saya tidak mau diperlakukan seperti orang lemah. Maksudnya? Kita sebagai kaum perempuan juga ikut serta dalam berperang. Sadarkah apa yang sudah kau katakan? Keputusan kami sudah bulat. Apakah kau ingin berontak juga? Kalian berdua, cukuplah. Dan tenanglah. Marta, alasan kami tidak memperbolehkan kaum wanita ikut berperang adalah agar kelangsungan hidup rakyat Maluku tetap hidup. Jika kami para laki-laki mati di medan perang, keturunanlah yang melanjutkannya. Tapi kami sudah lelah melihat kekejaman yang dilakukan oleh bangsa Belanda. Saya tidak sudi melihat rakyat Maluku merasa sengsara di tanahnya sendiri. Saya ingin balas dendam. Bagaimana ini Patimura? Baiklah, kalau kalian memaksa untuk ikut, kalian boleh ikut. Tetapi dengan satu syarat. Dengan perempuan yang belum berkeluarga, sehat jasmani dan rohani. Baiklah, jika itu syarat yang Anda buat, saya terima. Sekarang, bisakah kalian menunjukkan bagaimana strategi yang sudah kalian buat? Bah, kalau gitu caranya kita harus mengulang lagi dari awal. Sudah. Udah, kita membahas ulang strategi. Siapa tahu ada kesalahan. Jadi begini. Penyergapan Belanda akan dilakukan dalam kurun waktu 2 hari. Namun, tidak ada satupun pasukan Belanda yang menyangka bahwa rakyat Maluku akan menyerang pada malam itu. Apakah kau yakin cara ini akan berhasil? Tenang saja, tidak akan ada yang mengetahui serangan gerilya kita saat malam hari. Aku juga sudah membicarakan hal ini matang-matang dengan Patimura dan Patiwali sebelumnya. Itu benar. Saat ini adalah saat mereka untuk beristirahat. Jadi, pertahanan mereka pasti akan lebih melemah. Ingat, jangan membunuh mereka. Kita hanya perlu melumpuhkan, menyandra, dan mengawasi. Mereka akan kaget, lalu akan ketakutan dengan sendirinya. Ketika Vandenberg mendengar hal itu, ia langsung terpancing dan keluar dari kediamannya. Ia sudah menyangka jika Patimura akan menyerang markasnya sendiri. Apa tuh ribut-ribut? Patimura, tolong lepaskan saya sekarang. Baik, saya akan keluarkan. Tapi jangan pernah membuat ulah lagi kepada rakyat Maluku. Kalau enggak, saya akan tidak maafkan. Baik, Kapten. Tapi saya tidak janji. Iya. Patimura, kenapa kau lepaskan dia? Tenang saja, ini baru awal. Besok kita akan menghancurkan benteng Duurstede. Kemudian penyerbuan kedua dilakukan pada tanggal 16 Mei tahun 1817. Pasukan Kapitan Patimura menyerang masuk ke dalam benteng Duurstede. Benteng dapat dikuasai dan semua tentara Belanda ditangkap, termasuk Presiden Vandenberg, istri, dan 2 anaknya yang tewas. Kita berhasil, kita menang, merdeka. Ya, benar. Sekarang kita menguasai benteng ini. Yes! Pada tanggal 20 Mei tahun 1817, tibalah pasukan Belanda di Saparua yang dipimpin oleh Mayor Bejes untuk kembali berusaha merebut benteng Duurstede. Pasukan Belanda yang dipimpin oleh Mayor Bejes datang. Benar Patimura, mereka kembali datang untuk merebut benteng Duurstede. Kapitan Patimura pun kembali melakukan perlawanan. Pasukan Belanda dapat dihancurkan dan Mayor Bejes mati. Hai Patimura, saya datang untuk merebut benteng ini. Tidak akan. Kamu tidak boleh memperebutkan benteng ini. Selama 3 bulan ke depan, benteng tersebut akhirnya berhasil dikuasai oleh pihak Maluku. Datanglah sekelompok pasukan Belanda.
Belanda kemudian mengadakan perundingan dengan Pattimura. Dan dengan Kapitan Pattimura tidak berhasil, sehingga peperangan terus berkobar. Belanda terus-menerus menembaki daerah pertahanan Pattimura dengan meriam. Pattimura, maukah Anda memberikan benteng ini kepada kami? Kami akan memberikan 5 keping emas. Sudah saya katakan kepada Anda, saya tidak mau memberikan Gusti ini, walaupun Anda memberikan 5-10 keping batang emas. Lancang kamu. Semua mundur. Pattimura mundur. Akhirnya Belanda dapat kembali menguasai benteng Duurstede. Serangan Belanda tersebut menyebabkan pasukan Pattimura semakin terdesak. Banyak daerah yang jatuh ke tangan Belanda. Para pemimpinnya juga banyak yang tertangkap, seperti Anton Rebok, Thomas Patiwail, dan Lukas Latumahina. Pattimura sendiri akhirnya tertangkap di Siriseri yang kemudian dibawa ke Saparua. Apa yang kalian ingin lakukan? Kami hanya ingin kerjasama denganmu. Apakah kau mau? Tidak. Saya tidak akan pernah bekerja sama dengan kalian. Apa kata-kata terakhir untuk rakyat Maluku? Pattimura tua boleh dihancurkan, sedangkan Pattimura muda akan membebaskan rakyat Maluku. Oleh karena itu, pada tanggal 16 Desember tahun 1817, Pattimura digantung tepat di depan benteng Victoria di Ambon. Tertangkapnya para pemimpin Maluku yang gagah berani tersebut menyebabkan perjuangan rakyat Maluku melawan Belanda menjadi melemah, dan akhirnya Maluku dapat kembali dikuasai oleh Belanda.